Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marsha Audia dengan NIM 22063008 akan mempresentasikan standar kompetensi tenaga teknik tenaga listrikan yang berjudul Memelihara Saluran Udara Tegangan Rendah atau SUTR. Saluran udara tegangan rendah adalah bagian penting dari sistem kelistrikan. Saluran udara tegangan rendah adalah sistem distribusi tenaga listrik yang berfungsi untuk menyalurkan listrik dengan tegangan di bawah 1000 volt yang menghubungkan di bawah 1000 yang menghubungkan pasokan listrik dari jaringan distribusi primer ke konsumen. Saluran udara tegangan rendah dipasang di udara dengan menggunakan kawat yang direntangkan di tiang dan diikatkan pada isolator. Pemeliharaan SUTR sangat penting untuk keadaan pasokan listrik. Saluran udara tegangan rendah yang tidak terpelihara dapat berdampak buruk pada masyarakat dan industri. Karakteristik SUTR atau saluran udara tegangan rendah yang pertama adalah tegangan saluran udara tegangan rendah berkisar antara 6 sampai 30 kilovolt. Yang kedua adalah saluran udara tegangan rendah digunakan untuk distribusi listrik antar permukiman. Yang ketiga, saluran udara tegangan rendah menggunakan jenis kawat berisolasi yaitu kabel LVTC atau Low Voltage Twisted Cable. Yang keempat adalah radius pelayanan saluran udara tegangan rendah berkisar 350 meter. Yang kelima adalah susut tegangan yang diizinkan adalah 5% dan lebih 5% dan kurang 10%. Mengapa pemeliharaan saluran udara tegangan rendah itu penting? Yang pertama yaitu keandalan pasokan, yaitu menjaga keandalan pasokan listrik untuk pelanggan. Yang kedua yaitu mengurangi gangguan, mengurangi risiko gangguan dan pemadaman. Dan yang ketiga adalah memperpanjang umur pada komponen saluran udara tegangan rendah. Masalah umum yang terjadi pada saluran udara tegangan rendah yang pertama yaitu tegangan jatuh. Tegangan jatuh adalah masalah yang sering terjadi di saluran udara, terutama pada saluran udara dengan panjang yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh arus yang mengalir melalui tahanan kawat yang dapat menyebabkan penurunan tegangan pada titik beban. Jika tegangan jatuh melebihi batas toleransi yang ditetapkan, biasanya berkisar sekitar 4%. Hal ini dapat mengakibatkan pelayanan yang buruk pada konsumen. Yang kedua yaitu gangguan akibat lingkungan. Contohnya itu seperti eh, menyen- menyentuh pohon yang menyentuh kabel, angin kencang atau badai yang merupakan masalah umum. Sentuhan pohon dapat menyebabkan hubungan pendek, sementara cuaca buruk dapat merusak saluran dan infrastruktur lainnya. Yang ketiga, beban lebih. Beban berlebih terjadi ketika permintaan listrik melebihi kapasitas sistem distribusi. Hal ini dapat menyebabkan panas berlebihan dan kerusakan pada peralatan serta memicu gangguan seperti hubung dekat. Yang keempat yaitu kerusakan perangkat hubung. Kerusakan pada perangkat hubung seperti sekring sering terjadi menjadi penyebab gangguan signifikan pada saluran udara tegangan rendah. Dan yang selanjutnya adalah gangguan internal. Gangguan internal dapat disebabkan oleh kerusakan pada sistem itu sendiri, termasuk kegagalan isolasi atau kerusakan pada alat pengatur tegangan atau AVR. Gangguan ini dapat berfungsi temporer atau permanen tergantung pada sifat kerusakannya. Selanjutnya, jenis-jenis pemeliharaan saluran udara tegangan rendah. Yang pertama yaitu inspeksi berkala. Frekuensi inspeksi berkala yaitu melakukan inspeksi secara rutin, idealnya setiap 3 bulan sekali dan 6 bulan sekali untuk memutar kondisi saluran. Yang kedua yaitu adalah pemeriksaan visual, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap kondisi fisik kabel, tiang, dan isolator. Pastikan tidak ada gangguan dari listrik seperti pohon atau benda asing lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan. Selanjutnya adalah pemeliharaan preventif. Yang pertama yaitu membersihkan kabel dari debu, kotoran, dan benda asing seperti benang layang-layang yang dapat mengganggu kinerjanya.
Selanjutnya itu pemangkasan pohon. Pemangkasan pohon yang mendekati kabel untuk mencegah gangguan akibat kontak langsung. Selanjutnya penggunaan isolasi. Lakukan pengukuran isolasi penahanan menggunakan alat seperti megar atau untuk memastikan tidak ada kebocoran arus. Selanjutnya adalah dokumentasi dan pelaporan, yaitu catatan pemeliharaan, yaitu di mana catatan pemeliharaan ini menyiapkan catatan semua aktivitas pemeliharaan, termasuk tanggal, jenis pemeliharaan yang dilakukan, dan hasil inspeksi. Yang selanjutnya adalah laporan gangguan, yaitu laporan tentang setiap gangguan yang terjadi dan langkah-langkah yang diambil untuk memperbaikinya. Selanjutnya adalah pemeliharaan korelatif. Pemeliharaan korelatif dilakukan setelah terjadinya gangguan untuk memperbaiki kerusakan. Contohnya, termasuk penempatan komponen yang rusak dan diperbaiki jalur yang putus. Dan yang terakhir adalah pelatihan dan keselamatan kerja. Pelatihan petugas yang terlibat dalam pemeliharaan mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai prosedur keselamatan dan teknik pemeliharaan. Juga termasuk alat pelindung diri atau APD yang digunakan selama melakukan pemeliharaan untuk melindungi diri dari proteksi bahaya listrik. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan dalam mata kuliah pemeliharaan gardu listrik